Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Firara Erlanta Tipang. Saya dari kelas 6T4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi UAS, yaitu TOPSIS, Technique for Others Reference by Similarity to Ideal Solution. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu TOPSIS. TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria. Pertama kali diperkenalkan oleh Yon Dan Wang pada tahun 1981. Dengan ide dasarnya adalah bahwa alternatif yang dipilih memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif. TOPSIS mempertimbangkan keduanya, jarak terhadap solusi ideal positif dan jarak terhadap solusi ideal negatif, dengan mengambil kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif. Berdasarkan perbandingan terhadap jarak relatifnya, susunan prioritas alternatif bisa dicapai. Metode ini banyak digunakan pada beberapa model MADM untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan secara praktis. Hal ini disebabkan konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan mengukur kinerja relatif dari alternatif keputusan dalam membentuk matematis yang sederhana. Tahapan dalam metode TOPSIS yang pertama itu kita harus membuat matriks keputusan yang ternormalisasi, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot, membuat matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Discussion matriks D mengacu terhadap M alternatif yang akan dievaluasi berdasarkan kriteria yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu D sama dengan X11, X1N, XM1, XMN. Dengan XIJ menyatakan performasi dari perhitungan untuk alternatif ke I terhadap atribut ke J. Selanjutnya yaitu langkah kerja metode TOPSIS. Langkah pertama yaitu membangun decision matrix D dengan M alternatif dan N kriteria yang dapat dilihat seperti matriks berikut. Ini adalah persamaan 1 seperti yang di bawah ini. Yang kedua, kita melakukan langkah 2 yaitu membangun normalis discussion matrix R. Setiap elemen dari matriks D dapat dinormalkan dengan persamaan 3 seperti yang di bawah, yakni R sama dengan alternatif A1, A2, A3 sampai dengan AM. Langkah kerja metode TOPSIS. Langkah ketiga yaitu membangun weak normalized matrix F. Dalam kasus ini matriks F diberikan dengan W1, W2, W3. Setiap elemen dari matriks F dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 5, yaitu Fij sama dengan Wj kali Rij. Langkah 4 menentukan positif ideal solution atau PIS. A plus dengan negatif ideal solution NIS. A minus PIS and NIS dikalkulasikan dengan normalisasi weight rating menggunakan persamaan 6 dan 7. Langkah kerja metode TOPSIS 3 itu langkah 5 menghitung separation measures menggunakan equal date distance. Separation dari setiap alternatif dari PIS D plus dapat dihitung dengan persamaan 8, sedangkan separation untuk setiap alternatif dari NIS D minus dapat dihitung dengan persamaan 9. Langkah 6 menghitung relatif
Colonsnes dari ideal solution. Colonsnes alternatif AI untuk A+ dapat dikalkulasikan dengan persamaan 10. Langkah 7 yaitu rangkaikan urutan alternatif secara descending order berdasarkan nilai RICI+. Ini adalah contoh kasus, yaitu menyeleksi 7 dari 10 mahasiswa penerima beasiswa prestasi akademik dalam kurung BPPA. Pembuat keputusan mengidentifikasikan 4 kriteria, yaitu indeks prestasi kumulatif IPK yaitu C1, jumlah SKS adalah C2, jumlah tanggungan orang tua C3, dan pendapatan orang tua adalah C4. Ini di bawah ini adalah data mahasiswa alternatif S1, yaitu C1 sama dengan 3,68, C2 98, C3 4, dan C4 adalah pendapatan orang tua, yaitu di bawah harus dari 0 sampai dengan 1 juta. Interval penghasilan orang tua kita harus memberikan nilai. Jika penghasilan orang tua dari 0 sampai 1 juta itu kita beri nilai 5. Untuk penyelesaian dengan TOPSIS, langkah 1 kita membangun discussion matrix D dengan M alternatif dan N kriteria seperti digambar di bawah ini. Kemudian yang kedua, kita membangun normalized discussion matrix R. Ini seperti gambar di samping. Alternatif S1 C1 sama dengan 0,3270, C2 0,4448, C3 0,2672, C4 0,3095. Langkah 3 membangun normalized matrix F. Dalam kasus ini matrix F diberikan dengan weight W, yaitu W1, W2, W3 sampai dengan Wn. Langkah 4 menentukan positive ideal solution atau PIS A+ dengan negatif ideal solution NIS dengan A-. Hasil dari TOPSIS. Langkah 5 menghitung separation measures menggunakan Euclidean distance separation dari setiap alternatif dari PIS D+ dan alternatif dari NIS D-. Langkah 6 menghitung relatif Colonsnes dari ideal solution. Colonsnes alternatif AI untuk A+ dapat dikalkulasikan dengan persamaan 10. Langkah 7 perengkingan seperti yang digambar di bawah ini. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih.